Berarti kalau sistem orang-orang Sanggar ataupun orang-orang Bima dalam mendapatkan ekonominya dulu tuh gimana tuh? Ya pertanian, tapi pertanian kan pasca letusan Tambora itu kan tidak bisa dilakukan bercocok tanam karena semua sudah tertimbun kan, termasuk di Bima. Akhirnya oleh Sultan Bima, Sultan Ismail itu melakukan recovery ekonominya dengan cara dia membuka tambak. Ya, kemudian membuka ruhu istilahnya lahan peternakan. Jadi tidak begitu berharap pada beras, pada ikan bandeng kan tambak ini syaratannya kan semua. Itu. Nah, sementara kita sekarang recovery-nya sulit ya. Dengan corona aja sulit kita recovery ini. Tapi Sultan Bima dulu sudah membuat langkah recovery gitu. Ya, kan luar biasa kan gitu ya maksudnya itu. Itu yang saya katakan pada Rocky Gerung kemarin, recovery-nya kok cepat sekali gitu. 1815 meletus nih Tambora nih. 1819 dia Sultan Ismail dilantik 4 tahun setelah letusan. Lalu dia membuat recovery. Satu tantangan dulu yang terjadi sehingga kerajaan Sangga juga harus mundur terus ya keadaannya itu karena bajak laut. Bajak laut yang berpusat di Sangiang atau di Tebu Tapelo itu tidak mampu melawan bajak laut. Tapi Sultan Ismail membentuk satu detasemen khusus dulu. Detasemen khusus kalau sekarang anti teror ya. Itu Subangaji itu pakaian putih-putih. Tentara kalau bisa dikatakan sekarang Densus ya. Hanya untuk menumpas bajak laut itu. Akhirnya alhamdulillah juga Subangaji itu di bawah Bumi Parado dan Bumi Waurada dan Jenderal Sape bisa menumpas itu. Bajak laut, kepala dari pimpinan bajak laut itu yang dibawa ke istana. Itu begitu hebatnya kan, recovery kemudian tantangan dan ancaman dari luar dilumpuhkan gitu. Sehingga Bima bisa kembali naik setelah semuanya itu hancur akibat letusan Tambora. Mungkin juga di Eropa saat itu sulit untuk recovery juga. Karena pasca letusan Tambora itu kan semua ternak mati, tanaman juga mati karena tidak ada musim panas. Ya, yang ada adalah musim dingin yang berkepanjangan atau yang dikenal dengan the year without summer itu tahun-tahun tanpa musim panas. Jadi buah-buahan terutama gandum yang harusnya dipanen pada bulan Mei dan Juni itu habis, tidak bisa dipanen akibat suhu minus letusan Tambora itu karena debu Tambora itu menutup semua atmosfer sehingga sinar matahari tidak bisa terpancar ke bumi saat itu. Sehingga apa? Kelahiran sepeda juga itu akibat dari letusan Tambora. Kelahiran sepeda ini karena ternak mati, ternak yang mereka pakai untuk mobilitas pertanian, sapi dan lain-lain di mana-mana itu tidak bisa dioperasikan karena mati. Hanya manusia membuat sepeda untuk transportasi saat itu. Sampai Napoleon kan kalah oleh Rocky Gerung mengatakan bahwa sebenarnya kekalahan Napoleon itu menginvasi Rusia itu dia kalah dari Tambora sebenarnya. Yang mengalahkan kekuasaan Napoleon itu adalah Tambora gitu. Karena dia harusnya pada bulan April itu adalah agenda invasi besar-besaran ke Rusia pada waktu itu. Tapi Tuhan berkehendak lain, letusan Gunung Tambora, hujan terus-menerus tanpa henti waktu itu. Hanya pasukan Napoleon banyak kena tipes, kena malaria dan lain-lain. Ya, kembali lagi pada ayat Al-Quran ya. Sekuat apapun kita membuat siasat, sesungguhnya Tuhan itu maha pembuat siasat. Itu. Dulu juga siapa yang bisa mengalahkan pemerintah Hindia Belanda itu? Siapa yang bisa mengalahkan? Kekuatannya sudah tercakar di seluruh Nusantara. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika Van der Venter itu membuat politik etis dengan 3 programnya itu, yang pertama adalah ini kan politik balas jasa sebenarnya ini politik etis ini karena banyak dikritik di Belanda tentang Daendels yang melakukan tanam paksa itu di Jawa dan lain-lain itu yang menyebabkan kerugian besar. Belanda itu kan perang Diponegoro meskipun hanya 5 tahun tapi
kerugian cukup besar. Akhirnya diadakan politik etis. Yang pertama itu irigasi, yang kedua edukasi, yang ketiga migrasi. Jadi pertama itu irigasi, dia membuat jaringan untuk pertanian. Yang kedua sekolah. Nah yang kedua inilah yang menjadi senjata makan tuan bagi Belanda itu. Dia membuat sekolah, semua anak-anak pribumi harus sekolah. Semua orang sekolah. Nah manusia-manusia pilihan seperti Soekarno, Hatta, Sahri dan lain-lain, karena pintar dia kirim ke Belanda itu untuk belajar di sana. Maksudnya supaya Soekarno itu menjadi presiden Hindia Belanda. Jadi presiden persemakmuran Belanda di sini, gitu loh maksudnya. Tapi di sana ternyata orang-orang itu terbuka wawasan dan cakrawala pikirannya. Akhirnya ternyata kita ini kan dijajah gitu. Apa gunanya saya disekolahkan insinyur? Insinyur kan arsitek. Dia kan ditugasi untuk nanti membangun semua jaringan arsitektur di wilayah Hindia Belanda. Hatta itu memang sengaja disekolahkan untuk ekonomi gitu, pakar ekonomi untuk membangun ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Soekarno melawan, Hatta melawan gitu. Lebih baik saya jadi presiden Indonesia daripada presiden Hindia Belanda. Kan cita-cita Soekarno seperti itu aja, membangun. Akhirnya lahirlah kebangkitan nasional tahun 1908 itu. Lalu lahir Sumpah Pemuda 28, lahir terus pergerakan terus menerus sehingga akhirnya Indonesia merdeka sendiri dengan politik etis tadi. Ada saya tulis di Facebook itu senjata makan tuan gitu, bagi Belanda itu. Maksud hati memeluk gunung, apa daya orang-orang melawan dia pada akhirnya. Nah inilah yang terjadi ketika Napoleon dengan segala kekuasaannya harus takluk pada Tambora yang meletus jauh di sana kan gitu ya. Itulah yang menyebabkan kita harus belajar banyak dari sejarah dan juga bagaimana hubungan Tambora dengan wilayah-wilayah di Eropa pada saat itu, sehingga kan menyebabkan kita juga dikenal dunia gitu. Yang esensi sebenarnya dari kegiatan-kegiatan di Tambora itu bagaimana ziarah peradabannya yang tertimbun gitu. Mari kita berdoa sebenarnya ya, hindari hura-hura. Karena apa? Tanah di bawah itu 6 meter ke bawah itu ada peradaban yang dulu tertimbun. Ya, harusnya itu yang diabadikan kita untuk mengenang Tambora itu. Jangan sampai Tambora menyapa lagi untuk yang kedua kalinya setelah tertidur panjang 200 lebih tahun. Itulah menyebabkan kenapa kita memang betul-betul harus belajar dari peradaban yang ada, belajar dari sejarah dan perkembangan kerekatan sosial. Cuma ada satu